Pernahkah kalian berpikir, satu lembar surat bisa mengubah takdir sebuah bangsa? Itulah yang terjadi dengan Super Semar, surat perintah 11 Maret. Tapi di balik sejarah resminya, Super Semar menyimpan misteri dan kontroversi yang tak pernah selesai. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, bagaimana surat itu ditandatangani? Versi Orde Baru bilang, Presiden Soekarno memberikannya secara sukarela, tapi banyak saksi mata menyebut adanya tekanan. Bayangkan, Istana Bogor dikepung pasukan bersenjata. Apakah Bung Karno benar-benar bebas saat itu? Bahkan ada yang bilang, beliau tidak menyangka surat itu akan digunakan untuk mengambil alih kekuasaannya. Kedua, peran tiga jenderal, Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Apakah mereka hanya utusan yang melaporkan situasi genting? Atau mereka adalah negosiator yang mendesak Bung Karno untuk menandatangani surat itu? Sayangnya, tidak ada catatan langsung dari Soekarno yang bisa menjelaskan ini. Ketiga, isi suratnya sendiri sangat multitafsir. Kalimat kunci mengambil segala tindakan yang dianggap perlu jadi pusat perdebatan. Apakah itu hanya wewenang sementara untuk mengatasi keamanan? Atau cek kosong untuk mengambil alih pemerintahan? Soeharto menafsirkannya sebagai legitimasi penuh, yang langsung digunakan untuk membubarkan PKI dan menangkap mentori-mentori yang loyal pada Soekarno. Kontroversi terbesar? Naskah aslinya hilang. Sampai hari ini, yang kita punya hanyalah salinan. Ini membuka pintu dugaan bahwa isinya mungkin sudah diubah, atau bahkan ditulis ulang. Apalagi, ada beberapa versi ketikan Super Semar yang beredar dengan perbedaan kop surat dan redaksi kalimat. Ini memperkuat kecurigaan adanya rekayasa. Bahkan ada cerita yang lebih dramatis, tentang pistol yang diletakkan di atas meja saat pertemuan di Istana Bogor sebagai bentuk intimidasi. Meskipun tidak pernah terbukti, cerita ini menjadi simbol adanya tekanan besar di balik lahirnya Super Semar. Lihat saja reaksi Bung Karno setelahnya. Beliau justru dengan cepat kehilangan kendali politik. Jika surat itu benar-benar sesuai keinginannya, mengapa dampaknya malah merugikan dirinya sendiri? Banyak sejarawan menyebut Super Semar sebagai kudeta konstitusional, sebuah pengambil alihan kekuasaan yang halus melalui dokumen negara. Secara hukum pun, status Super Semar tidak jelas. Bukan keputusan presiden, bukan juga maklumat. Tapi, surat misterius ini menjadi fondasi lahirnya sebuah rezim yang berkuasa selama 32 tahun. Hingga kini, Super Semar tetap menjadi salah satu babak paling gelap dan penuh tanda tanya dalam sejarah Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Super Semar adalah penyelamatan bangsa atau sebuah pengambil alihan kekuasaan yang cerdik? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya.